Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat YKB yang terkasih, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin, Semarang. Renungan kita hari ini, 7 Oktober 2023, ditulis oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan judul Selubung Kemesiasan Yesus, didasarkan pada Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat ke-40 sampai 52. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, telinga dan hati kami telah terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus juga memampukan kami, setelah kami mendengar firman, untuk lebih menghayati lebih dalam apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat YKB yang terkasih, saya akan membaca pusat permenungan dari Yohanes 7 ayat 41 demikian. Yang lain berkata, "Ia ini Mesias," tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Nubuat para nabi menyatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan lahir di Betlehem. Ini tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dan apa yang dinubuatkan ini terwujud dalam diri Yesus. Baik Maria dan Yusuf berasal dari keturunan Daud, dan Yesus lahir di Betlehem. Namun sebagian orang ternyata tidak mengetahui asal-usul Yesus yang sebenarnya. Itu sebabnya timbul perdebatan di antara mereka. Mereka begitu heran. Ia tidak pernah berguru, tetapi mengapa ia memiliki pengetahuan yang luar biasa seperti itu? Lalu bagaimana Yesus bisa membuat mujizat hebat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah? Hal ini membuat orang banyak bingung dan semakin bingung karena Yesus yang dibesarkan di Nazaret diduga ia lahir di Nazaret juga. Selubung kemesiasan Yesus tersembunyi dalam kemanusiaannya. Manusia sering terperangkap oleh wujud lahiriah seseorang. Peribahasa "Don't judge a book by its cover", jangan menilai kualitas buku dari sampulnya saja, sangat tepat. Untuk mengetahui kebenaran Kristus, kita perlu mengenal dan bersekutu dengan Dia. Kuasa ilahi dan kasih-Nya hanya dapat kita alami melalui sikap iman kita kepada Kristus. Iman akan membimbing kita kepada pengertian dan kebenarannya. Karena itu, menghidupi iman akan memampukan umat untuk mengalami karya keselamatan Allah yang membebaskan. Iman juga membebaskan kita dari sikap tahyul dan segala bentuk idol atau berhala. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk meresapi firman Tuhan ini. Bapa yang penuh kasih, sebagai manusia terkadang kami terjebak oleh penampilan. Sama seperti orang-orang yang hidup di masa Yesus, mereka lupa untuk menggali lebih dalam siapa Yesus sesungguhnya. Terkadang kami begitu cepat menyimpulkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami lupa untuk bersyukur. Kami juga terkadang bersikap kurang baik kepada orang lain hanya karena apa yang kami lihat di depan mata kami. Kami terkadang juga berlaku sinis, berlaku kasar. Oleh sebab itu, ajar kami untuk terus bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kami lihat secara lahiriah. Ajar kami untuk tetap rendah hati, untuk melihat cara kerja Tuhan, dan juga rendah hati untuk melihat orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat YKB yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.